Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you tonight? I hope you are fine. Santri semua yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik asking and offering for help. Kenapa sih kita penting untuk belajar ini? Ya, karena dimanapun kita berada, ketika kita beradaptasi dengan banyak orang, pasti kita pernah ya membutuhkan bantuan. Mungkin juga kita bertemu dengan seseorang yang membutuhkan bantuan. Maka dalam hal ini, selain kita belajar tentang pengucapannya dalam bahasa Inggris, kita juga belajar ya tentang etika ya, agar dimanapun kita berada kita bisa menerapkan perilaku ini ya. Asking and offering for help, meminta dan menawarkan sebuah bantuan. Dalam asking and offering, kita mengenal istilah modal auxiliaries ya. Modal auxiliaries ini adalah modal seperti halnya are, is, was, dan lain-lainnya ya. Kalau di sini ada can, could, will, would, shall, should, may, might, and must ya. Jadi sebenarnya artinya mirip-mirip semuanya. Bisa, maukah, akankah, gitu kan, haruskah. Jadi memang semuanya itu biasanya menggunakan pertanyaan ya. Meminta bantuan atau menawarkan bantuan biasanya menggunakan pertanyaan. Nah, model auxiliaries ini dia digunakan di awal kalimat pertanyaan seperti ini. Kita bahas dulu tentang asking for help. Yang pertama, meminta bantuan kepada seseorang ya. Can you help me? Itu contohnya. Can you help me? Bisakah kamu menolongku? Kemudian, could you please me a hand? Could you please me a hand? Could you please give me a hand? Bisakah kamu menolong saya? Would you like to help me? Maukah kamu menolongku? Would you like to help me? Maukah kamu menolongku? Itu ya tadi modal auxiliary-nya can, could, dan would ya. Inilah contoh ketika kita ingin meminta bantuan kepada seseorang. Selanjutnya, offering for help. Offering for help ini maksudnya dia menawarkan sebuah bantuan. Perlu diingat, ketika menawarkan bantuan, pastikan dulu orang ini dia berada dalam kondisi yang membutuhkan. Jangan sampai dia lagi asik-asik sesuatu terus kita tiba-tiba menawarkan, kan itu sangat tidak jelas atau tijil ya. Contoh-contohnya yaitu may I help you? Bolehkah aku membantumu? Would you like a cup of coffee? Would you like a cup of coffee? Maukah kamu secangkir kopi? Ini nawarin kopi nih. Biasanya kalau ada yang bertamu, ini nawarin kopi. Kemudian, shall I bring you a pillow? Shall I bring you a pillow? Ya, shall I bring you a pillow? Haruskah aku membawakanmu bantal? Ini kata-kata yang kalau kita mau menawarkan tuh, kita lihat kondisinya saja. Biasanya kita sebagai tuan rumah gitu ya, kalau ada tamu atau teman kita sendiri yang lagi datang ke tempat kita, itu biasanya dia malu gitu. Maka kita tawarkan gitu ya, kita berikan bantuan. Itu kali aja dia butuh. Atau kalau lagi di tempat-tempat lain,
Kita kalau melihat seseorang itu misalnya lagi bersepeda terus rantainya copot gitu, ya misalnya kita lagi di luar negeri gitu kan, ya may I help you gitu. Atau ya kalau misalnya emang pakai bahasa Indonesia, ya udah ngomong aja ke dia, ada yang bisa bantu gitu kan, atau langsung aja tawarin, ayo naik motor sama saya gitu, nanti diangkat sepedanya gitu. Kemudian responses for accepting and declining. Ya, ini respon kita ketika menerima atau menolak. Nah, ini yang sebelah kiri adalah accepting ketika menerima, kalau yang sebelah kanan adalah menolak. Ya, oke. Baiklah. Yes, I can. Ya, aku bisa. Oke, no problem. Tentu tidak masalah. Nah, ini kalau misalnya kita ditawarin sesuatu, kemudian oke gitu, yes I can gitu, atau no problem. Saya kan kadang kalau orang ada yang butuh bantuan kita gitu ya, kita bisa menerimanya dengan oke, nggak apa-apa gitu. Atau misalnya kita bisa nolak nih, kita lagi ada kegiatan juga terus kita dimintain tolong gitu. Jawabnya maka I am sorry I can't. I'm sorry I can't. I'm sorry I can't. Maafkan aku tidak bisa. Atau sorry I can't do it. Sorry I can't do it. Maaf, aku tidak bisa melakukannya. Sorry I am busy. Maaf, aku sibuk. Sorry I am busy. Maaf, aku sibuk. Gitu ya. Jadi nggak masalah gitu, nggak usah keenakan ketika kita ditawari sebuah bantuan. Kalau misalnya mau nerima bantuan itu, ya oke, ayo gitu. Oke, no problem. Nah, ini contoh percakapan ketika kita salah satu percakapan yang banyak banget meminta bantuan atau menawarkan bantuan. Ini cerita dari Mr. Jack and Whiter. Ya, Mr. Jack ini seorang customer atau apa nama istilahnya tuh, pelanggan. Whiter ini adalah yang pelayannya. Hello Whiter, can you come here for a second? Sure. What can I help you, sir? Could you bring me some salt? Yes, sir. And would you like to try some coffee? We have the best quality in this town. Wow, it will be really lovely to try it. Okay, sir. Is there anything can I help you with? No, thanks. I think it's enough. Okay. I will bring it to you now. Okay, I will bring it to you now. Ya, ini kurang lebih percakapan antara Jack dengan Whiter. Nah, kita bahas. Kita artiin dulu deh. Halo pelayan, bisakah kamu kesini sebentar? Tentu saja, apa yang bisa ku bantu? Bisakah kamu membawakanku garam? Ya tuan, dan maukah kamu mencoba kopi kami? Kami punya kualitas yang paling bagus di kota ini. Wah, itu akan sangat menyenangkan untuk dicoba. Baiklah tuan, apa ada yang lain yang bisa ku bantu? Tidak, terima kasih, kurasa itu cukup. Baik, aku akan bawakannya untukmu sekarang. Ya,
dia akan membawakan sebuah garam. Nah, mungkin ini ada sedikit kesalahan. Not saying yang okay sir, it's anything, can I help you? Sepertinya tidak perlu menggunakan with, ya. Tuh. Oke. Di sini yang pertama menggunakan can you come here for a second. Dia minta tolong. Kemudian si waiternya dia menawarkan sebuah bantuan. Apa yang bisa kubantu? What can I help you? Kemudian dia minta tolong untuk meminta sebuah garam. Si pelayan selain iya, biasa nih kalau di sebuah restoran atau misalnya dimanapun ya, itu dia nawarin lagi gitu, nawarin produk terbaiknya gitu. Nah, ini strategi aja. Kemudian akhirnya Mr. Jack menerima tawaran itu. Ini dia menerima ya. It would be really lovely to try it. Itu. Kemudian ditawarin lagi, ada lagi yang bisa gue bantu. Terus dia nolak si Mr. Jack. Akhirnya si pelayan kembali ke tempatnya untuk mengambilkan untuk Mr. Jack. Ya, itu kurang lebih percakapannya. Ya, ini percakapannya emang agak atas sedikit, nggak apa-apa untuk pembelajaran kita, jadi buat wawasan tambahan. Terakhir ini adalah life hack. Ini penting buat kita apabila kita di sebuah tempat membutuhkan bantuan, maka harus menggunakan kata maaf dulu. Maaf, tolong, dan terima kasih. Sebelumnya kita mengucapkan maaf, baru minta tolong. Ya, jangan lupa ketika sudah ditolong ucapkan terima kasih. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini 3 kata sangat hebat ya. Karena kalau misalnya kita tidak mengucapkan maaf, kita akan dianggap orang yang memerintah. Tolong dong ini meskipun ada tolongnya, itu akan sangat riskan buat kita. Maka penting 3 kata ini ketika kita membutuhkan bantuan. Tuh ya, itu aja dari Ustadz. Terima kasih. Ini sumber dari jagoanbahasainggris.com ya. Semoga Allah SWT memberikan kita akhlakul karimah dengan hidayahnya ya. Karena segala sesuatu itu memang bisa dipelajari, tapi sungguh gerak kita itu sudah Allah SWT yang memudahkan ya. Maka kita terus berdoa semoga Allah SWT memudahkan kita dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Syukran kasiran ala husni ihtimamikum. Thank you for your attention tonight. Assalamualaikum.